Hai teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai pH, yaitu besaran yang digunakan untuk menyatakan derajat keasaman suatu larutan. Apa aja yang akan kita bahas? Kita akan bahas mengenai disosiasi air, pengertian dan skala pH, sifat logaritmik pH, pengukuran pH, serta perhitungan pH pada asam kuat dan asam lemah. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke penjelasannya. Kita mulai pembahasan dari disosiasi air. Walaupun air dikenal sebagai zat yang bersifat netral, pada kenyataannya sebagian kecil molekul air mengalami autoionisasi. Pada proses ini, molekul air terurai menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH-. Pada proses autoionisasi ini berlangsung secara terus-menerus dan berada dalam keadaan setimbang. Keberadaan ion hidrogen inilah yang menjadi dasar utama dalam penentuan nilai pH suatu larutan. pH merupakan ukuran yang menyatakan derajat keasaman suatu larutan, yang ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan tersebut. Semakin besar konsentrasi ion hidrogen, maka larutan akan bersifat semakin asam. Secara matematis, pH didefinisikan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sehingga nilai pH tidak dinyatakan secara langsung, tetapi melalui perhitungan logaritmik. Selanjutnya, nilai pH dinyatakan dalam suatu skala yang berkisar antara 0 hingga 14. Larutan dengan nilai pH kurang dari 7 dikategorikan sebagai asam. Larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral, sedangkan larutan dengan pH lebih dari 7 dikategorikan sebagai basa. Skala ini membantu kita dalam mengklasifikasikan sifat suatu larutan secara kuantitatif. Perlu dipahami bahwa skala pH bersifat logaritmik, bukan linear. Artinya, setiap perubahan satu satuan pH menunjukkan perubahan konsentrasi ion hidrogen sebesar 10 kali lipat. Oleh karena itu, perbedaan nilai pH yang terlihat kecil secara angka sebenarnya dapat menunjukkan perbedaan tingkat keasaman yang sangat besar di dalam suatu larutan. Nilai pH suatu larutan dapat ditentukan dengan beberapa metode pengukuran. Salah satunya dengan menggunakan indikator asam basa yang menunjukkan perubahan pH melalui perubahan warna. Selain itu, pH juga dapat diukur menggunakan pH meter, yaitu alat yang memberikan hasil pengukuran secara langsung dan lebih akurat, sehingga sering digunakan dalam analisis dan pengujian di laboratorium. Pada larutan asam kuat, zat akan trionisasi hampir sempurna di dalam air. Sebagai contoh, larutan asam klorida atau HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Karena trionisasi sempurna, maka konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi awal larutan, yaitu 0,01 molar. Dengan menggunakan rumus pH, diperoleh nilai pH sebesar 2 yang menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam kuat. Berbeda dengan asam kuat, asam lemah hanya trionisasi sebagian di dalam air. Akibatnya, larutan asam lemah berada dalam keadaan keseimbangan antara molekul yang trionisasi dan yang tidak trionisasi. Oleh karena itu, nilai pH tidak dapat ditentukan secara langsung. Untuk menentukan pH larutan asam lemah diperlukan perhitungan keseimbangan.
guna memperoleh konsentrasi ion hidrogen pada keadaan setimbang. Dalam bidang farmasi, pH memiliki peranan yang sangat penting. Nilai pH dapat mempengaruhi stabilitas obat, kelarutan zat aktif, dan keamanan penggunaan sediaan farmasi. Hal ini terutama berlaku pada sediaan, injeksi, infus, dan tetes mata, yang harus memiliki pH sesuai agar aman dan nyaman digunakan oleh pasien. Oleh karena itu, pengendalian pH menjadi bagian penting dalam proses pengembangan dan pengawasan mutu obat. Sebagai kesimpulan, pH merupakan ukuran derajat keasaman suatu larutan yang ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen hasil disosiasi air. Nilai pH dinyatakan dalam skala logaritmik, dapat diukur serta dapat dihitung baik pada larutan asam kuat maupun asam lemah. Pemahaman mengenai konsep pH dan cara perhitungannya sangat penting dalam memahami sifat kimia larutan serta berperan besar dalam menjamin kualitas, stabilitas, dan keamanan sediaan farmasi. Terima kasih sudah menonton.